continue. Ya, lanjutkan. Ya. Saat ini kita akan memasuki ibadah penghiburan keluarga almarhum Abang Dapri Sontarigan, GMKI Cabang Medan, Komisariat Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Ini aja dulu. Ya kan? Udah masuk aja. Saat ini kita berkumpul memberikan penghiburan bagi keluarga berduka yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi beberapa waktu lalu. Kita percaya bahwa kematian adalah akhir dan menjadi awal. Kematian adalah akhir dari hidup di dunia, sekaligus awal menyongsong kehidupan sebagai keluarga Allah dalam kekekalan. Agar penghiburan ibadah ini menguatkan kita memaknai kematian, maka kami mengundang kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410, ayat 1 dan 4, Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
Tuhanku kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan atas anugerah dan berkat-Mu di dalam hidup kami hingga sampai pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, dan ampunkanlah akan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak untuk menerima berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Inilah doa kami Tuhan, terpuji kemuliaan nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 453, ayat 1-2, Yesus Kawan yang Sejati. Dan di akhir lagu, saya mengundang Amang Margan 3B Penggabean untuk membawakan firman. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Salam. Kita berdoa. Shalom. Shalom Mamang. Kita berdoa
Damai sejahtera dari Allah Bapa melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memenuhi hati saudara-saudaraku sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, Sivitas Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, secara khusus kita yang bersekutu sore ini, semalam saya dihubungi oleh pengurus komisariat untuk sampaikan refleksi lah tentang kedukaan yang kita alami atas meninggalnya Kakanda senior almarhum Prison Tarigan. Saya masih sempat ketemu beliau ketika saya maper tahun 97. Kalau saya tidak salah ingat, pada masa-masa itu beliau masih BPC bersama dengan Kakanda Birman, Kakanda Immanuel. Jadi firman Tuhan yang menjadi refleksi kita sore ini saya ambil dari Mazmur 56 ayat 9. Bunyinya seperti ini. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kudaftarkan? Sekali lagi saya baca, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, secara khusus keluarga daripada almarhum Kakanda Prison Tarigan, kita harus mengakui memang hidup ini adalah serba rapuh dan terarah kepada kematian. Dan tidak ada makhluk hidup yang tidak akan mati. Itu pasti. Sehingga seorang filsuf Martin Heidegger pernah mengatakan, Sein zum Tode. Semuanya pasti mati. Tapi yang luar biasa saudaraku, dalam pemahaman yang seperti itu, Allah menolong kita dari kerapuhan hidup kita. Bagi orang beriman, maut bukanlah kata-kata terakhir. Sebab akhirnya hidup itu akan kembali bermuara dalam hidup juga. Atau kembali kepada Sang Pemberi hidup. Nah, jadi dalam konteks keimanan kita, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjumpaan antara manusia yang fana itu dengan Tuhan Sang Pencipta. Saudara dikasihi Kristus Yesus, pada zaman dulu orang Israel memiliki tempat penampungan air yang disebut dengan kirbat. Jadi
Biasanya ini ada yang kecil, ada juga yang besar. Dan kalau mereka melakukan perjalanan, ini adalah tempat minum mereka. Kirbat ini adalah semacam botol kecil yang dipakai dalam konteks ini menampung air mata dari orang yang berduka. Kemudian botol yang berisi air mata ini biasanya diletakkan di atas kuburan dari kerabat yang meninggal. Sering kita kalau orang Batak, biasanya kalau kita mengebumikan orang, ada istilah poda-podatur, saya nggak tahu bahasa Karonya apa, bahasa Indonesianya apa. Seringkali itu kita ambil tanah kuburan, lalu ditaruh di atas pintu. Nah, alasannya biar nggak datang, kira-kira gitulah. Nah, bagi orang Israel juga, karena kedukaan, karena kematian itu, mereka menampung air matanya, lalu diletakkan di atas kuburan. Nah, tapi sebenarnya ini bukanlah budaya orang Israel. Tapi budaya ini berasal dari Mesir dan diambil oleh bangsa Israel. Nah, tapi pada akhirnya bangsa Israel memodif. Nah, kalau pemahamannya sama, dalam rangka menyatakan duka cita yang mendalam atas kehilangan orang yang dikasihi. Nah, lalu sore ini lewat narasi kita, pemazmur atau Daud berkata, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kutaruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Dalam hal ini Daud menggambarkan belas kasih Tuhan yang menangis bersama kita dalam kesengsaraan yang kita alami. Air mata kita dia simpan di dalam kirbatnya. Bukan lagi kita letakkan di atas kuburan. Sebagaimana pemahaman bangsa Israel pada waktu itu. Tapi kita taruh dalam penampungan kedukaan kita di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan peduli. Tuhan tidak menuntut kita untuk berpura-pura tegar. Padahal kita hancur di dalam. Dia tahu penderitaan itu perih. Dan untuk itu dia siap untuk berada bersama dengan kita dalam melewati masa-masa perih itu. Tuhan tidak menyalahkan kita dan memaksa kita untuk membuang semua rasa perih itu dalam waktu singkat. Melarang kita untuk punya perasaan dan bersedih pada waktu-waktu tertentu. Kita yakin kehilangan adalah kesedihan yang sangat mendalam. Dia tidak memarahi kita di waktu kita menangis. Tuhan sendiri paham betul bagaimana rasanya kehilangan. Tuhan tahu rasanya terluka. Karena dia pun mengalami sendiri perihnya luka. Ketika anaknya yang tunggal dia relakan untuk menebus kita. Dan semuanya itu lewat cara-cara yang keji. Melalui via dolorosa. Tapi saudara yang dikasihi Kristus Yesus, Tuhan memberikan perawatan. Tuhan memberikan penghiburan kepada orang-orang yang terluka. Mazmur 147 ayat 3 mengatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Nah, makanya dalam surat-surat Paulus dikatakan juga, menangislah. Tapi jangan seperti orang yang tidak berpengharapan. Tuhan siap menyembuhkan kita. Tuhan siap merawat kita. Tuhan siap membalut luka kita. Tuhan siap memeluk kita dengan kasih sayang sehingga kita sehat dan pulih kembali.
Saya percaya saya meskipun sebentar berjumpa dengan Kakanda Prison pada masa-masa bergemkai, tapi beliau sangat humble dan sangat baik dan sangat peduli. Saya masih ingat dia yang mendampingi saya ketika saya masa perkenalan. Nah, dan setelah itu, setelah mereka selesai BPC digantikan yang lain, memang semenjak itu saya tidak pernah lagi berjumpa dengan beliau. Nah, tapi saya tahu kita aja yang cuma sebentar berjumpa dengan beliau mengalami kesedihan, apalagi keluarga. Tapi percayalah, Tuhan siap membantu keluarga, menyembuhkan, merawat, membalut luka-luka dan memeluk keluarga, sehingga keluarga dipulihkan. Allah sangat peduli terhadap penderitaan kita. Setiap tetes air mata yang kita keluarkan atas duka yang kita rasakan, dia tampung dalam keribatnya. Dia selalu ingin memeluk kita untuk kembali pulih seperti sedia kala. Kita harus berduka dan menderita sewaktu-waktu. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu lembut dan penuh belas kasihan. Maka pertanyaan teologis ketika kita mengalami penderitaan adalah, di manakah Tuhan ketika saya mengalami penderitaan itu? Kenapa Tuhan begitu tega? Ini yang sering menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Sebagai manusia itu sah-sah saja. Tapi yang perlu kita yakinkan adalah dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap penderitaan kita, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Kita tahu bahwa kita dapat menerima itu semua dan kita dapat memegang janjinya. Pada suatu hari nanti Allah menjanjikan kita sebuah tempat di mana tidak ada lagi air mata dan kesedihan, sebagaimana kitab Wahyu 21 ayat 4. Tapi hingga saat itu tiba, Tuhan akan selalu bersama kita. Dengan segala kelembutan, dengan segala kepedulian, dengan segala kasih-Nya. Dan kami percaya ini akan menolong keluarga. Ini akan membantu keluarga yang ditinggalkan oleh Kakanda almarhum Prison. Tuhan tidak di mana-mana. Tapi Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan bersama dengan keluarga yang ditinggalkan. Saya mengutip sebuah puisi dari Annie Johnson Flynn. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru dan bunga bertebaran di sepanjang jalan kehidupan kita. Tuhan tidak menjanjikan matahari tanpa hujan, kesukaan tanpa kesusahan, damai tanpa kesakitan. Tapi Tuhan menjanjikan kecukupan di dalam kehidupan kita, kedamaian bagi jiwa yang letih, terang di jalan, kasih karunia dalam kesukaran, pertolongan di sepanjang kehidupan kita, kasih yang tidak pernah gagal dan tidak pernah padam menyertai kehidupan kita. Dan sebagai penutup, akhirnya dengan hati yang penuh syukur dan penuh pengharapan akan kasih Kristus, selamat merayakan kehidupan. Selamat merayakan duka cita. Percayalah, Tuhan bersama kita. Dan saya berdoa, kita semua berdoa, kehadiran kita dalam virtual Zoom ini, dengan satu pengharapan dan permohonan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan. Kiranya Tuhan menyertai.
keluarga besar almarhum Kakanda Prison Tarigan, dan juga keluarga besar GMKI. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami menyadari Tuhan, acap kali kematian membawa kami kepada kedukaan yang mendalam. Kami sungguh merasakan kedukaan yang dialami oleh keluarga. Biarlah Tuhan lewat perjumpaan kami sore ini. Bersama firman-Mu Tuhan, kami juga menguatkan keluarga. Agar keluarga tetap melihat ada banyak karya Tuhan, ada banyak pertolongan Tuhan, dan ada banyak kebaikan Tuhan yang akan mereka rasakan sepeninggal daripada Kakanda almarhum Prison Tarigan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan semasa hidupnya Kakanda Prison Tarigan yang sudah dia torehkan Tuhan dalam kehidupannya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah komunitas kami GMKI. Semoga kami Tuhan bisa memaknai agar kami lebih dimampukan memberi makna dalam kehidupan ini. Kami percaya keluarga sangat mengasihi Kakanda Prison. GMKI mengasihi Kakanda Prison. Tapi kami juga sadar dan percaya bahwa Tuhan mengasihi dia. Tuhan memberi Kakanda Prison di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, gereja dan GMKI. Tuhan tidak kehilangan. Dan kami juga Tuhan, pada waktu lalu, menyerahkan Kakanda Prison ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami juga tidak kehilangan. Karena kami percaya, Tuhan sang pemilik hidup. Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Pada akhirnya akan memberikan kebangkitan kelak dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saya kembalikan. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Firman Tuhan yang selalu menguatkan kita dalam keadaan apapun, dan biarlah kita senantiasa menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan dalam hidup kita. Mari kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberinya Tuhan padaku.
hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Kita masuk ke kata-kata penghiburan. Yang pertama, mewakili Komisariat Fakultas Pertanian USU, kepada Bang Reval Sitorus, saya persilakan. Shalom. Pertanian, dan pada kesempatan kali ini juga mengalami, saya juga merasakan duka cita yang mendalam atas kepergian dari abang kita, Bang Prison Tarigan. Mungkin sekilas di masa peduli saya, memang tidak pernah bertemu dengan abang secara langsung, tapi satu hal itu di-share oleh Bang Dahari. Dan pada saat itu juga saya merasakan abang itu mengatakan bahwa abang almarhum Bang Prison terpapar positif COVID. Di satu sisi ternyata Tuhan lebih mengasihi abang itu. Tuhan lebih mengasihi abang itu sehingga Tuhan lebih dahulu memanggil abang itu. Sama juga dengan tadi lagu yang kita nyanyikan, suka dan duka selalu bergantian mengiringi untuk memperkuat iman kita. Begitu juga dengan kita alami sekarang, suka saat abang itu masih ada, saat masih bersama-sama dengan kami secara khususnya adik-adiknya dari GMKI, sangat suka itu selalu ada. Sekarang duka itu ada, itu juga bergantian mengiringi iman kita. Dan apalagi di tengah-tengah keluarga. Mungkin yang bisa saya sampaikan di sini bisa dikatakan sebagai adik dari Bang Prison, kepada kakak secara khususnya, tetap semangat. Mungkin masih ada titipan dari Bang Prison yang masih belum bisa dituntaskan di kehidupan ini. Tetap semangat Kak. Mungkin ada juga saya juga mewakili dari Abang Senior juga sekalian mungkin sedikit ada yang menyampaikan, tetap semangat juga. Mungkin inilah namanya jalan Tuhan, tidak ada yang tahu. Sama tadi dibaca oleh pendeta tadi, Tuhan tidak pernah selalu menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, tapi Tuhan selalu berjanji selalu menyertai kita. Itu sedikit yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan. Terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih kepada Bang Reval Sitorus. Kemudian kata-kata penghiburan mewakili Badan Pengurus Cabang, kepada Kak Meliana, saya persilakan. Ya, shalom kepada kita semua. Salam hormat, salam kenal kepada keluarga Abang Prison. Perkenalkan, saya Meliana Borobultom, Ketua GMKI Cabang Medan. Saat ini kami dari Badan Pengurus Cabang menyampaikan salam duka cita kepada keluarga Abang Prison. Mohon maaf kami tidak bisa hadir, tapi di sana juga sudah mewakili, dan kepada keluarga kiranya jangan berlarut-larut dalam kesedihan,
kiranya kepergian Abangda menguatkan keluarga, dan juga kami dari GMKI turut mendoakan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan Abangda Prison menjadi nasihat yang baik bagi kami, baik juga kepada masyarakat yang pernah diberikan dan juga kepada keluarga khususnya yang pasti menguatkan dan juga memberikan kita pengharapan. Dan kiranya juga kita di sini saling memberikan kekuatan. Yang mau kami sampaikan intinya kepada keluarga adalah kami berharap keluarga jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Salam turut berduka cita kami kepada keluarga, kiranya tetap Tuhan yang sertai. Salam hormat kepada seluruh Abangda dan Kakanda senior. Terima kasih atas ibadah penghiburan yang boleh kita laksanakan ini. Kiranya Tuhan tetap memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Mungkin itu saja yang boleh saya sampaikan kepada keluarga. Akhir kata, tinggilah iman kita, tinggilah ilmu kita, dan tinggilah pengabdian kita. Ut omnes unum sin. Shalom. Terima kasih kepada Kak Meliana. Selanjutnya kata-kata penghiburan mewakili pengurus pusat kepada Bang Hendra Manurung, saya persilakan. Baik, salam kepada keluarga Kakanda kami, Prison Tarigan. Perkenalkan, saya Hendra Leonardo Manurung. Saat ini dipercayakan sebagai Koordinator Wilayah 1 Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Di dalam kesempatan ini ingin menyampaikan rasa duka cita mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Satu kesaksian dari saya sebagai junior dari Kakanda Prison ketika Kompercap tahun 2017 di Kabanjahe. Pertemuan saya dengan Kakanda Prison yaitu di dalam momentum Kompercap Konferensi Cabang GMKI Medan, di mana kala itu beliau Kakanda Prison datang ke lokasi untuk menyemangati kami adik-adiknya dari GMKI Komisariat Pertanian USU, menyemangati kami, memberikan motivasi agar kami tetap semangat. Bahkan kala itu Kakanda Prison membawa buah tangan dari ladang beliau, yaitu jeruk, yang dibagi-bagikan kepada seluruh peserta konferensi cabang. Dari momentum itu kami melihat sebegitu sayangnya beliau kepada adik-adiknya untuk memberikan motivasi dan semangat. Dan untuk itulah di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa duka cita mendalam. Kami turut mendoakan kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, diberikan penghiburan. Walaupun Kakanda Prison hari ini tidak bisa lagi bersama keluarga, tapi kita yakin dan percaya Tuhan Yesus Sang Kepala Gerakan tentunya juga yang akan menjadi kepala keluarga bagi keluarga yang ditinggalkan. Itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kiranya keluarga walaupun hari ini dalam kondisi duka cita bisa berangsur-angsur menuju sukacita untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Ut omnes unum sin. Shalom. Terima kasih kepada Bang Hendra Manurung. Selanjutnya kata-kata penghiburan mewakili senior BPC Purna 1 periode Bang Prison kepada Bang Birman Tarigan, saya persilakan. Shalom, tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat, mungkin mantan ketua aja ya, Immanuel ya, Bang Immanuel aja ya. Ya ketua, silakanlah ketua ya, ketua aja ya. Dua-dua juga bisa, Bang.
Salam. Pertama-tama kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan Sang Kepala Gerakan kita yang masih memberikan waktu dan kesempatan yang baik buat kita pada saat ini. Sekalipun pertemuan kita pertemuan dalam suasana duka cita, perkenalkan kepada keluarga sahabat saya Prison Tarigan. Nama saya Immanuel Peron Saragi, Ketua GMKI Cabang Medan periode 199-2001. Kalau dikatakan saat ini duka yang mendalam, maka harus saya sampaikan kepada keluarga bahwa kami BPC periode 99-2001 adalah orang yang paling sangat kehilangan, sangat berduka. Keluarga besar Tarigan Margana. Prison Tarigan adalah wakil ketua saya ketika saya menjadi ketua GMKI. Wakil Ketua Pendidikan Kader dan Kerohanian. Seperti apa komitmen pelayanan beliau buat GMKI, maka saya orang yang berani mengatakan bisa bersaksi untuk tidak meragukan loyalitas GMKI almarhum. Mengapa saya katakan saya paling terpukul? Karena saya adalah orang yang merasakan enaknya, merasakan seorang wakil ketua yang hebat, yang menunjukkan seorang kader GMKI beliau adalah teman yang menunjukkan komitmennya dengan segala keberadaannya. Periode kami, sedikit saya bercerita, berada pada saat dinamika GMKI yang tinggi di Cabang Medan. Mungkin sejarah GMKI akan mencatat itu. Karena kami berada pada periode melewati era milenial, era milenium 2000. Dengan dinamika GMKI yang tinggi. Maka salah satu keberhasilan periode kami adalah karena kami punya seorang wakil ketua, Prison Tarigan, yang hebat. Maka pada saat kesempatan ini, lewat momen ini, kami BPC pada periode 99-2001 saya yang mewakili, mengucapkan turut berduka cita buat keluarga atas kepergian beliau, Prison Tarigan. Buat keluarga yang ditinggal yang bisa kami sampaikan. Ketika kami bangga punya seorang teman, Prison Tarigan, maka kami yakin dan percaya bahwa keluarga juga merasakan bangga punya suami, bangga punya bapak seperti beliau. Pengabdian yang tinggi
buat GMKI sudah kami lihat ditunjukkan lewat pengabdian yang tinggi buat gereja, buat keluarga, buat masyarakat, bahkan pekerjaannya sendiri. Dan itulah warna GMKI yang sebenarnya. Di mana setelah beliau menjadi senior, warna itu tetap ada, bisa kelihatan, bisa kita rasakan. Dan bukti dari keberhasilan beliau adalah acara hari ini, kebersamaan kita saat ini. Itu adalah buah dari apa yang beliau taburkan selama dia hidup. Buat keluarga, sedikit saya bercerita pada kesempatan ini. Di saat periode kami, beliau pernah mengajak kami seluruh BPC ke desa Munte Juar. Dan kami bermalam, difasilitasi oleh beliau. Itu adalah kenangan yang indah buat kami seluruh BPC pada waktu itu. Yang masih bisa kami ingat. Dan momen-momen terakhir yang beliau bisa sampaikan kepada kami teman-temannya di grup WA BPC 99 2001. Berapa minggu terakhir beliau mengirimkan foto keluarga buat kami. Seolah-olah beliau mau menyampaikan buat kami, inilah keluargaku, inilah istri dan anak-anakku. Dan ketika kalau saya nanti sudah tidak ada, maka mereka adalah keluarga kalian, keluarga GMKI, keluarga dan teman-teman GMKI. Kehebatan beliau adalah salah satu membangun tetap komunikasi buat siapa saja termasuk kami GMKI 99 2001 di BPC. Beliau sangat aktif di WA kami, di grup kami untuk selalu berbagi cerita. Dan buat saya tidak meragukan komitmen beliau buat Komisariat Pertanian USU. Pada pilkada terakhir di negara ini, beliau menghubungi saya untuk tidak lupa mendukung senior GMKI dari pertanian, Kak Ruspita. Kepedulian beliau menghubungi saya, mengingatkan saya untuk mendukung habis-habisan salah satu senior kita. Itu adalah bukti wujud kepedulian beliau buat GMKI dan buat Komisariat Pertanian USU. Saya katakan di grup WA, ini berat buat kita. Berat karena kehilangan salah satu dari kita. Berat karena beliau memang peduli buat kita. Saya selaku ketua cabang pada waktu itu, harus saya katakan, saya sangat kehilangan. Dan momen percakapan kami, berapa bulan yang lalu, saya janjikan untuk pertemuan BPC 99 2001 yang tadinya tahun ini. Saya memfasilitasi sebagai tuan rumah. Tapi karena situasi COVID, almarhum menjanjikan tahun depan kami akan berkumpul. Tapi biarlah hari ini cerita itu biarlah menjadi kenangan buat kami. Bahwa pertemuan itu tidak akan pernah terjadi. Terima kasih buat kita semua pada saat ini. Terima kasih buat keluarga yang memberikan kami waktu. Terima kasih buat Fakultas Pertanian USU, para pengurus cabang dan seluruh senioran, rekan-rekan GMKI yang menyaksikan acara ini. Sekali lagi, kami dari BPC 99 2001 mengucapkan turut berduka cita
buat keluarga sahabat kami Prison Tarigan. Firman Tuhan yang bisa kami sampaikan terambil dari Filipi 4 yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan keluarga ini. Yakinlah, Tuhan sudah punya rencana buat keluarga ini. Dan keluarga ini akan mampu menghadapi. Dan kita berdoa bersama, semoga ibu dan anak-anak dari almarhum cepat pulih dan diberikan berkat yang luar biasa. Sehingga akan lahir nanti prison-prison dari keluarga ini. Anak-anak beliau menjadi anak-anak yang hebat. Hanya itu yang bisa kami sampaikan sekali lagi. Mewakili teman-teman BPC 99 2001. Kami akan mendonasikan sedikit dari rasa duka kami yang akan menyusul nantinya. Tapi seberapapun itu adalah bagian dari rasa penghormatan terakhir kami buat teman kami Prison Tarigan. Semoga Tuhan memberkati kita, tinggilah iman kita, tinggilah ilmu kita, dan tinggilah pengabdian kita. Ut omnes unum sin. Salam. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Immanuel. Selanjutnya, kata-kata penghiburan mewakili senior GMKI FP USU kepada Bang Joni Keliat, saya persilakan. Halo. Ya, kedengaran langsung. Ini aku ya. Iya, Bang. Salam buat kita semua. Ya, turut berduka cita kepada keluarga adik kami, Prison Tarigan. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada keluarga besar GMKI Cabang Medan yang udah membuat acara penghiburan ini. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Joni Hendrik Liat. Stamuk 91, adik kami Prison Stamuk 94. Ya mungkin nanti saya memberi kata penghiburan campur dengan bahasa Karo. Buat keluarga adik kami Prison Tarigan, memang kalau kita lihat berpisah untuk selamanya perkara yang cukup besar, cukup berat. Saya sendiri merasakan ada masalah hal-hal yang lebih ringan dari itu pun berat. Tetapi semua tapi semuanya yang udah mengaturkan Tuhan. Adik kami Prison Tarigan semasa hidupnya yang saya kenal cukup baik, cukup rajin beribadah. Tetapi Tuhan sudah menyudahi hidupnya di dunia ini. Dia sudah mencapai garis finish. Semua itu rencana Tuhan, tidak ada bisa kita berbuat di situ. Kita harus sadari itu semua, itu kehendak Tuhan. Kita tahu, kita yakin pasti keluarga sangat berat. Namun justru di kondisi berat ini, kita punya teman, punya kekuatan yang lebih besar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus.
Tidak ada kekuatan yang lebih besar. Tidak ada kata penghiburan yang cukup bagus hanya dari Tuhan. Memang kami akui pasti keluarga cukup berat. Berserahlah kepada Tuhan. Kalau mau nangis, nangislah kepada Tuhan. Kalau curhat ke yang lain-lain, hanya curhat kepada Tuhan. Yakin kita, kalau kita hanya curhat kepada Tuhan, pasti dikasih solusi. Pasti dikasih Tuhan jalan keluar. Bagi adik kami, berpisah dengan suami memang cukup berat. Apalagi di kondisi anak masih kecil. Tetapi jangan takut, jangan ragu. Tuhan tetap menyertai. Kalaupun harus mau nangis, nangislah kepada Tuhan. Tidak perlu nangis kepada orang lain. Tuhan tahu apa yang akan diperbuat Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi cobaan ini, yakin kita mujizat Tuhan pasti ada dapat. Kerja Tuhan pasti ditujukan ke keluarga adek. Yakin kita. Sinyal terganggu terus. Mana sinyal ini? Ya, walaupun memang terganggu kadang sinyal, tetapi kita yakin kalau sinyal dari Tuhan tidak ada terganggu ke keluarga ini. Makanya di dalam kesusahan, di dalam semua bagi kata ndai perbeben geluh siada pindu, yakinlah kam. Krina curah kenu saya bantuan. Laboli salah na tangis. Sebab adi tangis kam ku Tuhan, yakin 50% problem dunggo plong. Karena Iba Senda, kami selaku senior, teman agi kami, Prison Tarigan, berpengharapan ke kami manbandu, tetaplah Tuhan andalandu. Tetaplah Tuhan teman lu curhat, ibas menghadapi tapendalani kegeluhan enca tadingkan agi kami Prison Tarigan. Kami ertoto gelah kam tetap megegeh ngasep dalani kegeluh nenda. Tuhanlah tetap sindampingi kam, sindampingi keluarga Lukrina, gelah malam matendu. Kalau em kuakap si banci pesa kami bankam keluarga, kami teman-teman agi kami Prison Tarigan bertoto wan Tuhan gelah tetap Tuhan si kami serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Bang Joni atas kata-kata penghiburannya.
Saat ini kita akan bernyanyi dari NKB nomor 188 ayat 1, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Saya persilakan kepada yang bertugas. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, buat penyertaan-Mu Tuhan, hingga pada saat ini Tuhan, kami ada di tempat ini, tempat kami masing-masing, untuk memberikan penghiburan kepada keluarga Abang Daprison Tarigan, yang telah dahulu meninggalkan kami Tuhan. Bapa yang baik, Engkau tahu bahwa kami semua di sini turut berduka cita untuk perginya atau kembalinya Abang Daprison Tarigan menghadap-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua karena kasih sayang-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu kepada kami semua. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa kepada keluarga yang telah Abang Daprison tinggalkan Tuhan. Engkau yang memelihara, Engkau yang menguatkan, Engkau yang memberikan hati yang terhibur Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menghibur kami, Engkau Allah yang meneguhkan kami, Engkau Allah yang menguatkan kami dari segala kelemahan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Abang Kakak senior yang telah bergabung pada ibadah kami hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati apapun yang Abang Kakak senior kerjakan pada hari ini Tuhan. Engkau yang turut campur tangan atas apapun yang Abang Kakak kami kerjakan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang ada di tempat kami masing-masing Tuhan. Engkau memberikan kesehatan kepada kami, Engkau memberikan Roh-Mu Tuhan untuk menjagai kami agar kami tetap senantiasa dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hari ini, untuk negara kami Indonesia Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk keselamatan kami, untuk kesehatan kami semuanya Tuhan. Engkau yang menjauhkan kami dari setiap apa yang membelenggu kami Tuhan. Tuhan, Engkau juga tahu bahwa pada saat-saat ini Tuhan, virus yang ada di dunia ini Tuhan, Kau menjauhkan ini dari kami semuanya Tuhan, agar kami tetap terlindung dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami serahkan hanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Acara selanjutnya, sepatah dua patah kata dari keluarga Bang Daprison Tarigan
Persilakan. Semua keluarga GMKI yang telah memfasilitasi ibadah penghiburan pada keluarga kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak karena semua pelaksanaan tata ibadah dan saudara-saudari teman kawan almarhum bapak kami memberi penghiburan kepada keluarga kami. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu, agar kami semua keluarga tabah bisa menghadapi hari-hari kami ke depan dengan topang doa dari saudara-saudara sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu atau adik kami, terutama dulu yang datang ke rumah ini, yang sama-sama kita berkumpul di rumah. Begitu juga terima kasih kami ucapkan kepada semua teman-teman adik kami almarhum Prison Tarigan, baik dia dari senior GMKI, junior GMKI, begitu juga semua pengurus GMKI cabang Medan, begitu pula cabang pusat. Kami dari pihak keluarga, saya sendiri, abang dari almarhum Prison Tarigan, kita tinggal di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan kata-kata penghiburan kepada kami, kepada keluarga almarhum Prison Tarigan. Kami cukup terharu atas apa yang disampaikan kepada kami. Dan betul-betul memang kami mendapat penghiburan. Karena situasi di daerah kita sekarang, di negara kita ini, mulai adik kami Prison Tarigan dikebumikan, udah ada 3 hari atau 4 hari, karena dikebumikan hari Minggu, tetapi keluarga, rekan-rekan kerja, begitu juga dari gereja, belum bisa menyampaikan kata penghiburan, kata pengapul, istilahnya kalau di daerah kami. Tapi teman-teman semua
teman-teman adik kami sudah memberikan kata penghiburan kepada kami pada saat ini. Jadi kami mengucapkan banyak sekali terima kasih atas penghiburan yang disampaikan kepada kami. Kiranya kami keluarga, terkhusus keluarga almarhum adik kami, bisa menjadi kuat dan tabah menghadapi keadaan yang seperti ini. Begitu juga kami minta kepada semua rekan-rekan kami, teman-teman adik kami, untuk tetap dapat membawa doa kepada keluarga kami, sehingga nanti apa yang dicita-citakan keluarga ini, terkhusus anak-anak kami yang ditinggalkan, adik kami, bisa nanti tercapai. Inilah harapan kami. Jadi, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, teman-teman semua. Pada saat ini, kami juga berdoa keluarga, kiranya teman-teman kami diberikan Tuhan tetap kesehatan kepada semua pengurus GMKI, baik yang senior dan juga junior adik-adik kami ini. Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Shalom, menjuah-juah kita kerina. Baiklah, kita akan memasuki ibadah penutup. Namun sebelum kita memasuki ibadah penutup, mari kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 sampai 2, dan di akhir lagu saya mengundang Amang Merganti Gabe Panggabean untuk menutup ibadah kita.
Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan. Sore ini Tuhan, kami bisa melakukan ibadah penghiburan buat keluarga senior kami, Kakanda almarhum Kakanda Prison Tarigan. Ada banyak Tuhan yang sudah kami sampaikan kepada keluarga melalui penguatan dan kata-kata penghiburan. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan bagi keluarga, menopang keluarga dengan Roh Kudus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah sepeninggal daripada Kakanda Prison Tarigan, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan keluarga, kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari, dan kebutuhan pendidikan anak-anak. Tuhan yang menjagai mereka, Tuhan yang menopang mereka. Dan biarlah Tuhan, dengan belas kasihan Tuhan, ke depannya dalam menjalani kehidupan, keluarga selalu menemukan dan menerima berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk seluruh senior Tuhan, pengurus komisariat, pengurus cabang, pengurus pusat yang sudah hadir sore ini. Tuhan juga yang menyertai kami dan Tuhan juga yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala nikmat dan kebaikan yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Itulah yang menyertai, menguatkan, dan menghiburkan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Marganti Gabe Panggabe yang telah memberitakan firman Tuhan. Dan terima kasih juga kepada abang kakak dan teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam ibadah kita. Dan kami juga mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Abangda Prison Tarigan. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Oleh Ate di Amanggabe juga ya. Sama-sama kakak. Sama lingjumnya juga ini dari GKPA. Terima kasih. Kalau butuh bisa-bisa. Baru ini ketemu ngeliat Bang Immanuel, Bah. Itu awak. Hok mah kawan BPC yang menderita. Bang Birman tadi ada juga, Bang Jones. Horas pendeta. Bang Tumbur tetak muda dengan stylenya. Bang Gamarel. Gitu itu terus. Bawa Gebi. 93. Mana istrimu Gebi? Gus Dur. Itu. Enggak kau ajak istrimu si Gus Dur. Gebi.
Swiss. Gebi dengan Gus Dur. Swiss. Yones, jangan merokok lagi kau. Teknik toh. Siapa? Bang Birman teknik kan? Birman. Iya, Birman teknik. Teknik ya. Si Hotma Unika. Yalah. Karena dulu yang membodoh-bodohi STT itu anak teknik. Bisa aja. Kalau anak pertanian itu tulus itu dulu. Macam betul aja ya. Bayangkanlah sampai Kompercap Siantar, apa arahan teknik itu yang terjadi bagi STT. 2001 ya? 2019 2001 ya? Di Siantar Bang, baru-baru maper aku itu 98 2000 ya, naiknya Bang Noel lah. Terpilihnya 99. Terpilihnya si Judi kan? Siantar tuh Bang Noel, Simalungun. Iya. Mempertanggungjawabkan dia. Padahal Bang Noel bukan anak teknik itu. Cuma arahan Bang Birman ini yang keras waktu itu. Strategi itu si Birman. Aduh. Harus tumbuh. Tumbur. Bang Tumbur. Tumbuh burungnya. Noel itu Apa kabar Bang Gep? komisarisnya. Gimana itu Bang Gep? Komisaris teknik sama UHN. Nah, ini mantap Tumbur. Biges, apa ke Biges? Seperti Siap, Pak. Nasi ulambur. Sama lah CPmu dengan mendiang. Orang yang hebat. Kalau Bang Prison dulu kan lembut orangnya itu. Iya. Lebih sabar gaya Bang Birman. Orang yang bertanggung jawab. Tak pernah meninggalkan dari komisariat itu. Mana pendeta satu lagi kok nggak muncul-muncul? Siapa itu Bang? Pendeta Masada Lingga. Op melulu. Mimpin apa dia ibadah? Dan HP-nya juga sakit. HP-nya cuma satu. Tinggal di Medan. Udah tutup. Oh, anak mudanya, Rando. Ruben. Mantap. Horas. Harusnya tadi Kak Rosneli bicara juga nih satu angkatan sama Bang Prison. Ya, betul. Sependeritaan itu dulu. Iya. Dan yang hampir dekat pendidikan kader kerohanian. Sependeritaan Mang Ombak. Tapi ketua tadi kayaknya salah. Prison bukan wakil ketua bidang pendidikan kader, ketua. Dewasek. Aku dulu wakil ketua bidang pendidikan kader kerohanian. Wah, kompel langsung. Kompel. Prison Wasek itu. Baru Bang. Sekretaris pendidikan kader dia dulu. Nang tahu. Kalau tidak salah. Ya kalau nggak salah benar lah. Dia wakil sekretaris dulu. Sebagai perwakilan daripada forum senior yang tinggal di Jakarta, Tumburlah yang menghadiri acara kita ini. Wah, banyak. Siapa? Itu komisaris apa pertanian. Iya. Nah. Tapi kan kalau Jones kan udah inisiator itu. Aha dolinya Irma Simbajunta. Makanya tadi dia protes kenapa pengurus pusat ikut karena nggak ikut dia sambutan. Pernah ketemu Bang Jones inilah. Karena selama ini tak bisa menghadirkan pengurus pusat. Walaupun dia di bawah pusat. Ya kan, Bur? Gimana kabar
Bang Jones Batara Manurung. Baik. Oh, udah kaya. Lama nggak bisa. Udah jadi ketua ini dia kulihat apa namanya? Serindo. Sahabatnya. Bukan. Komisaris PTPN. Mana? Oh iya. Oh. Di Godang Hebeng. Kalau Stumbur ini, itu yang dibilangnya 11 yang salah ini. Bukan 13. Di atas komisi. Pantas kuda delegasi humas itu. Tapi untung ada Bang Tumbur. Jadi hidup komunitas itu. Nah, iya. Itu kan Tumbur itu pengganti BPN itu Bang Paul Nenggolan. Generasi. Tapi sering bahasa yang Marsambureta. Makanya gak pernah ketemu orang itu dua. Iya. Oh, sering itu ngopi berdua itu. Maksudnya Bang di publik kalau berdua sembunyi kayak Yesus dan Nikodemus sering. Berarti kalau ketemu itu aparat ini cuman body yang langsing ya, tapi kalau kantong kayaknya gemuk ya. Siapa itu? Aparat Jones Batara Manurung. Bodinya langsing kuda tapi nampaknya dompetnya gemuk itu. Bukan baby face abang itu sekarang. Kita semangat juga pendeta Gabi. Sudah nampak apa yang bikin acara nanti hari Sabtu ya? Iyalah. Iya, buat adik-adik FP kalau butuh link disampaikan aja. Siapa tahu bisa kita pinjami. Untung kita tahu dari Irma, pendeta Gabi. Makanya kita sangat banyak bersyukur lah. Ya, terlambat. Sama Sumatera nggak tahu. Pendeta, kalau mau kasih pinjam link, yang penting jangan kasih sama kami Bur, kami. Saya harus ambil hati Kak Irma Bang Gaba. Iyalah. Jadi UM. Itulah hebatnya jaringan itu ya kan. Gimana proyek Bang? Nggak jalan proyek. Nggak salah si Manurung. Si Jones. Oke, abang kakak. Izin ya. Terima kasih semua. Aku juga ya mau melayat dulu lagi Bang. Ada yang meninggal. Iyalah, terima kasih pendeta Gabi ya. Terima kasih sama. Buat kalau perlu link silakan hubungi saya ya. Shalom, maju-maju. Horas. Bir. Oke, siap. Firman dan kawan-kawan.